Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Hijriah, guru matematika SMP Negeri 2 Sungai Rotan. Kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata topik Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Topik Merdeka Belajar ada 5 modul. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita bahas satu persatu. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Sejalan dengan itu, sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita sebagai pendidik. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Lanjut modul kedua, mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Ada perbedaan pengertian antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Sementara pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Jadi, pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Sama halnya, mengajar merupakan salah satu bagian dari mendidik. Pada modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Sehingga kodrat keadaan terdiri dari dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu sendiri berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sementara kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk mengusahakan pembelajaran yang berpihak pada murid, ada asas yang bernama trikon. Trikon itu sendiri merupakan singkatan dari yang pertama satu, continue, yaitu pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, convergen, yaitu bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Yang ketiga, konsentris, yaitu bersikap terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitarnya. Kita lanjut modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, watak atau budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Budi pekerti atau watak itu sendiri merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Dalam hal lain, budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, yaitu kognitif, dan rasa, afektif, sehingga menghasilkan karsa, psikomotorik. Seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya.
Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan yang lebih luas, yaitu lingkungannya. Pada lanjut modul kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebudayaan. Sejalan dengan fungsi pendidikan, yaitu mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan ini akan berjalan sesuai apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Jika kita sebagai pendidik memahami hal-hal berikut. Yang pertama, setiap murid memiliki kodrat kekuatan dan potensi-potensi yang berbeda. Kedua, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Tiga, mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Empat, pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid. 5. Pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. 6. Pendidik mampu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Ada pertanyaan, apakah memberikan tugas menumpuk dan meminta murid mencari tahu sendiri? Apakah seperti itu yang dikatakan pembelajaran yang berpihak atau memerdekakan murid? Apakah sudah seperti itu merdeka? Tentu hal ini malah menambah beban murid dan pembelajaran tidak berjalan maksimal. Murid seharusnya mengalami pembelajaran yang bermakna. Mereka menemukan pengetahuan bermakna dengan dituntun oleh gurunya agar pengetahuannya terhubung ke dunia nyata. Penekanan pada proses belajar murid amatlah penting bagi tumbuh kembang murid. Terkadang kita lupa pada proses belajar yang terjadi dalam diri murid. Ketika ia mengerjakan sesuatu, tidak sekedar menilai hasil apa yang ditugaskan. Demikian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.